serupa. Putri duyung dalam mitologi Jerman disebut Lorelei atau dieja Lorelei dalam bahasa Jerman. Dikatakan bahwa di Sungai Rhine ada sebuah batu yang sangat besar dan sesosok putri duyung berambut pirang tengah duduk di atas batu itu. Putri duyung ini bernyanyi di sana setiap hari, memikat para pelaut yang lewat sampai kapal mereka menabrak batu karang. Namun dalam mitos itu tidak disebutkan apakah putri duyung itu memakan mereka atau tidak. Singkatnya, putri duyung ini selalu melakukan hal-hal buruk. Kemudian putri duyung dari mitologi Irlandia yang disebut Merrow, artinya bernyanyi di atas laut. Merrow ini ada yang jantan dan betina, baik laki-laki maupun wanita, memiliki rambut dan ekor berwarna hijau dan selaput semi transparan di antara jari-jarinya. Merrow betina bisa menyatu dengan manusia, tetapi anak yang lahir nantinya akan memiliki sisik dan tangan berselaput. Tidak peduli dari negara mana, kemunculan putri duyung melambangkan bencana. Intinya bukan makhluk yang baik. Sedangkan putri duyung dari Norwegia ini memiliki kemampuan unik, yaitu dapat memprediksi masa depan. Mereka disebut-sebut sebagai peramal. Apa yang putri duyung katakan adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Inilah sistem putri duyung dari Eropa. Dalam sistem ini, wujud putri duyung adalah sesosok wanita yang sangat cantik dengan ekor di tubuh bagian bawah dan mahir bernyanyi. Mereka menggunakan nyanyian untuk memikat manusia, kemudian dimakan atau membuat bencana. Lalu bagaimana dengan rupa putri duyung dari Asia? Mari kita telusuri bersama berikut ini. Putri duyung dari Jepang. Terkait putri duyung dari Jepang, paling awal berasal dari sebuah buku kuno Jepang. Buku tersebut mencatat bahwa pada tahun 619 Masehi atau 1400 tahun yang lalu, nelayan Jepang 2 kali menangkap putri duyung masing-masing pada bulan April dan Juli. Putri duyung itu panjangnya kurang dari 1 meter, sekilas tampak seperti manusia pada tubuh bagian atasnya dan berwujud ikan pada tubuh bagian bawah. Setelah mendengar berita ini, Pangeran Sotoku pada saat itu tahun 574 hingga 622 segera ke lokasi untuk memberi penghormatan kepada putri duyung itu. Karena konon menurut mereka, semua putri duyung itu berinkarnasi dari orang jahat di kehidupan sebelumnya. Jepang memiliki tradisi menyembah orang jahat. Begitu mendengar putri duyung ini pernah melakukan hal-hal buruk sebelumnya, Pangeran Sotoku pun langsung menyembahnya, berharap putri duyung ini tidak membawa bencana bagi mereka. Kemudian putri duyung ini dijadikan mumi dan masih disimpan hingga saat ini. Mumi putri duyung itu sekarang disimpan di kuil Karukayato, dekat Koyasan, prefektur Wakayama, Jepang. Saat ini tidak diketahui pasti ada atau tidak mumi putri duyung ini. Namun pemerintah Jepang telah mengkategorikannya sebagai warisan budaya yang dilindungi, tidak dapat digunakan untuk penelitian. Dalam sebuah buku Jepang pada abad ke-19 yang berjudul Sayoshi Kure, ada gambar ilustrasi berupa putri duyung yang buruk rupa dengan tanduk di kepala dan ekor di belakangnya. Selain catatan dalam buku-buku kuno ini, legenda Jepang juga menyebutkan tentang putri duyung, tetapi kebanyakan dari mereka bersifat jahat, seperti misalnya akan terjadi gempa atau bencana sejenisnya saat mereka muncul. Ini mirip dengan putri duyung di Eropa yang disebut-sebut sebagai simbol bencana. Selain legenda buruk tersebut, ada satu lagi legenda yang baik. Konon katanya bisa awet muda jika memakan daging putri duyung. Ini adalah legenda Jepang yang sangat terkenal yang disebut Yaope Kuni dalam bahasa Jepang atau Biksuni 800 tahun dalam bahasa Mandarin. Biksuni 800 tahun adalah seorang biksu wanita yang berumur 800 tahun. Menurut legenda, wanita ini awalnya adalah putri seorang nelayan. Suatu hari ketika si nelayan pergi untuk memancing, dia tersesat dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Sosok yang tidak dikenalnya ini kemudian mengundangnya makan di rumahnya, dan nelayan ini pun ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, sosok orang yang tidak dikenalnya itu pergi ke dapur untuk memasak. Dan pada saat itu, si nelayan diam-diam ke dapur dan melihat orang itu sedang memasak putri duyung. Nelayan itu pun terkejut bukan main. Kemudian orang asing itu mengeluarkan masakan putri duyung dan menyuruhnya untuk makan.
Tapi si nelayan tidak berani makan. Kemudian dia memohon pamit untuk pulang dan meminta orang asing itu menunjukkan jalan kepadanya. Si nelayan membawa pulang hidangan dari orang asing itu. Sesampainya di rumah, istrinya juga tidak berani makan, tetapi putrinya yang tidak tahu menau kemudian memakannya. Setelah itu, putrinya pun berumur panjang 1000 tahun dan raut wajahnya selalu tetap pada usia 18 tahun. Putrinya kemudian menikah